Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya mohon izin untuk menyampaikan sebuah materi yang nanti akan mengupas berbagai macam rahasia di balik ibadah-ibadah yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita sebagai seorang yang beriman, kita sudah memeluk agama Islam ini sejak lama, kemudian kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mengikuti petunjuk, kita mengikuti aturan, kita menghindari larangan dari Allah Subhanahu wa taala semata-mata adalah karena ketundukan kita kepada Zat yang telah menciptakan dan Zat yang maha memelihara diri kita. Karena Allah Subhanahu wa taala ini telah menciptakan manusia, kemudian memeliharanya. Salah satu bentuk pemeliharaan Allah terhadap manusia adalah dengan Allah menurunkan syariat Islam kepada kita, sehingga segala bentuk peribadahan yang kita lakukan, segala bentuk ibadah-ibadah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW yang kita laksanakan sehari-harinya, insya Allah akan juga membawa kebaikan bagi diri kita. Alasannya adalah karena Allah ini Zat yang menciptakan, Allah juga yang memelihara, sehingga ketika Allah memberikan aturan, ketika Allah memberikan perintah, maka di balik perintah dan di balik aturan itu pasti akan ada kebaikan. Selain yang pasti mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala ketika dilakukan secara ikhlas dan mengikuti tata cara yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad, maka pasti akan ada rahasia lain yang mungkin sampai dengan saat ini masih terus-menerus digali oleh manusia melalui perkembangan pengetahuan. Sehingga dengan adanya syariat yang Allah turunkan, aturan yang Allah turunkan, ataupun larangan yang Allah berikan kepada kita, maka insya Allah hal itu akan menjadikan diri kita baik, yang dalam hal ini, dalam kapasitas kami sebagai tim medis atau sebagai seorang yang bergerak dalam bidang kesehatan, tentu kami akan mengupas bagaimana peribadahan yang kita lakukan dikaitkan dengan kesehatan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau kita bicara tentang kesehatan, maka kesehatan ini tentu aspeknya tidak hanya kesehatan fisik saja. Karena seorang manusia diciptakan tidak hanya dengan faktor biologis saja, tapi juga meliputi faktor psikis, bahkan juga meliputi faktor sosial dan juga faktor spiritual. Sehingga karena manusia ini adalah sebuah ciptaan yang sangat kompleks, maka dari itu kesehatan pun harus bisa mengcover semua hal itu. Sehingga sehat tidak hanya sekedar fisiknya saja yang kuat, yang tampak bugar, yang tampak segar, tapi juga meliputi faktor yang lain sebagaimana sudah saya sebutkan sebelumnya. Ada faktor psikis, ada faktor sosial, dan juga ada faktor spiritual. Sehingga kalau kita nanti membahas tentang bagaimana dampak-dampak peribadahan terhadap kesehatan tubuh kita, maka akan meliputi hal-hal tersebut, sehingga pasti akan baik untuk fisik kita, juga akan baik untuk psikis kita, dan bisa jadi juga akan baik untuk sosial kita dan spiritual kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, untuk topik yang pertama yang ingin kita kupas lebih lanjut adalah bagaimana ibadah sholat ini mampu berdampak pada kesehatan tubuh kita. Tentu dalam pembahasan ini tidak lepas dari gerakan-gerakan sholat. Nah, kita dalam melakukan gerakan-gerakan sholat, tentu yang kita teladani, yang kita ambil contohnya adalah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana beliau melakukan takbiratul ihram, bagaimana beliau melakukan ruku, bagaimana beliau melakukan sujud, ya, apa saja yang harus menempel pada saat sujud,
posisi ruku yang betul bagaimana, ya tentu kita wajib mencontoh Nabi Muhammad SAW dalam setiap detail gerakannya. Nah, pada kesempatan ini mungkin saya akan mengambil beberapa contoh gerakan sholat ya, yang kemudian akan kita sampaikan juga dampaknya terhadap kesehatan tubuh kita. Tentu yang pertama kali harus kita pahami adalah ketika kita melakukan sholat, maka niat kita adalah sepenuhnya tunduk kepada Allah, sepenuhnya menjalankan peribadahan sesuai dengan tuntunan, dan tentu mestinya kita berharap kebaikan yang banyak dari Allah, kita berharap keridhaan Allah, dan kita berharap sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara nanti kemudian tubuh kita sehat, pernafasan kita terlatih, kemudian elastisitas pembuluh darah kita menjadi bagus, ya itu sebenarnya adalah hal-hal yang pasti akan kita dapatkan ketika gerakan-gerakan sholat kita ini dilakukan dengan cara yang benar. Oke, kita mulai bahas satu persatu. Yang pertama adalah gerakan takbiratul ihram. Ya, jadi kalau kita takbiratul ihram, kita diperintahkan untuk mengangkat kedua tangan setinggi bahu, kemudian kita, kalau bahasa Jawanya adalah sedakep ya. Maka ketika kita mengangkat kedua tangan kita, maka sebenarnya di saat kita mengangkat tangan kita akan ada gerakan dari otot dada dan juga gerakan dari otot lengan bagian atas. Di mana gerakan takbiratul ihram ini akan menyebabkan semakin lebarnya atau semakin luasnya dinding dada kita, atau areanya akan menjadi semakin luas, dan rongga dada kita juga akan menjadi semakin lebar. Nah, ketika rongga dada ini menjadi semakin lebar, sesuai dengan hukum Boyle, ketika satu ruangan itu mempunyai peningkatan volume, maka tekanannya akan menjadi lebih kecil. Sehingga karena tekanan ini menjadi lebih kecil, udara akan lebih mudah masuk ke dalam rongga dada kita. Hanya yang menarik di sini adalah ketika kita melakukan takbiratul ihram, kita justru diperintahkan untuk mengucapkan kalimat takbir, yaitu Allahu Akbar. Di mana ketika kita berucap, maka sebenarnya kita mengeluarkan udara dari dalam rongga dada kita. Sehingga menarik sekali ketika rongga dada terbuka lebar, udara mestinya lebih mudah masuk, tapi kita diperintahkan untuk mengucapkan takbir yang dalam hal ini adalah mengeluarkan udara dari dinding dada kita. Ternyata rahasianya adalah antara dinding dada dengan rongga perut ini ada yang kita sebut sebagai diafragma atau batas antara rongga dada dengan perut ya. Nah, ketika kita melakukan gerakan takbiratul ihram, kemudian mengambil nafas, kemudian berucap ya, dalam hal ini kita mengucapkan takbir, maka sebenarnya telah terjadi kondisi naik dan turun dari diafragma kita. Dan inilah yang kemudian berperan dalam menjaga stabilitas dari rongga dada kita. Dan ternyata dari gerakan takbiratul ihram ini saja kita sudah berhasil melatih gerakan dari rongga dada dan juga gerakan dari diafragma. Itu baru takbiratul ihram. Kemudian gerakan yang berikutnya adalah gerakan ruku ya. Kalau kita mengetahui gerakan ruku yang betul, maka gerakannya itu akan membuat punggung kita datar ya. Bahkan dalam beberapa kajian ketika diletakkan gelas ya berisi air, maka tidak akan jatuh gelas itu karena bertumpu pada tulang punggung yang lurus. Seperti yang kita ketahui bahwa tulang punggung kita itu akan terdiri dari beberapa ruas ya, mulai dari ruas yang ada di leher, ruas yang ada di dada atau di torakal, ada ruas di lumbal, ada ruas di sakral. Ya, jadi ruas-ruas tulang belakang ini jumlahnya sangat banyak ya. Kemudian di antara ruas ini ada bantalannya, ada tulang rawan yang terletak di antar ruas, di mana ketika posisi kita rukuk maka akan terjadi peregangan dari tulang belakang kita. Dan hal yang cukup penting adalah di dalam tulang belakang kita itu ada saraf
ya, saraf tulang belakang yang berjalan di dalam sepanjang tulang belakang kita. Sehingga ketika kita terbiasa melakukan ruku secara tumakninah, tidak terburu-buru, kemudian melakukan peregangan dengan posisi yang sempurna, maka sebenarnya kita melatih tulang belakang kita untuk mengalami peregangan yang kontinu, teratur, dan dilakukan dengan tumakninah atau dengan tenang dan perlahan-lahan. Dan dengan hal itulah kita akan bisa menghindari berbagai kemungkinan yang mungkin sekarang sering kita temukan, saraf kejepit ya. Karena kalau kita bicara tentang tulang ini juga punya usia. Semakin tua usia, maka tulang ini akan punya kepadatan yang semakin rendah. Sehingga ya pastilah seumur-umur orang yang sudah hidup berpuluh-puluh tahun, maka potensi terjadinya jepitan dari saraf oleh tulang belakang ini pasti atau bisa jadi akan ada potensinya. Sehingga dengan melakukan gerakan ruku yang baik, yang tumakninah, yang perlahan-lahan akan melatih tulang belakang kita melakukan peregangan, sehingga hal ini akan menghindarkan seseorang dari kemungkinan terjepit sarafnya. Kemudian gerakan yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah gerakan sujud. Gerakan sujud ini adalah gerakan yang murni atau merupakan gerakan yang sudah Allah desain untuk kita lakukan, dan gerakan ini akan membawa manfaat yang banyak. Ketika kita sujud, ya, maka posisi kepala kita itu ada pada titik yang lebih rendah dari jantung kita dan lebih rendah juga dari bagian-bagian tubuh yang lain. Dalam hal ini, kalau kita bicara tentang posisi sujud, maka load aliran darah pada saat kita sujud itu akan lebih banyak masuk ke dalam otak kita atau akan lebih banyak masuk ke area kepala. Di mana ketika load darah ini masuk dalam jumlah besar dan ini terjadi berulang-ulang secara ritmis dan secara tumakninah, maka sebenarnya pada saat kita sujud, kita sedang melatih elastisitas dari pembuluh darah kita. Sehingga ketika elastisitasnya ini terlatih dengan baik, karena tadi ya beberapa kali kita menjalankan sujud dengan tumakninah, kita dalam sehari minimal 5 waktu menjalankan sholat, maka elastisitasnya akan menjadi baik, sehingga seseorang akan lebih atau punya potensi yang lebih kecil untuk terjadinya stroke atau pecahnya pembuluh darah, karena elastisitas pembuluh darah yang terlatih dengan baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, jadi tadi beberapa gerakan yang saya contohkan dan kemudian kita kupas sedikit tentang apa fadilahnya bagi kesehatan kita. Tentu ini adalah sesuatu yang terungkap dengan pengetahuan dan tentu mestinya membuat kita semakin yakin bahwa Allah menurunkan ibadah sholat ini kepada kita lakukan minimal 5 kali dalam 1 hari. Itu semua pasti mengandung fadilah yang sangat besar dalam rangka Allah memelihara kehidupan manusia supaya tetap baik, supaya tetap sehat, ya, dan kemudian supaya bisa terhindar dari berbagai kemungkinan buruk yang bisa terjadi pada tubuh kita. Tentu kembali lagi niat kita sholat adalah untuk mengharap keridhaan Allah. Tentu di balik itu ada rahasia-rahasia yang sangat besar, itu menjadi poin tambahan bagi kita dan semakin menambah keyakinan kita kepada Allah bahwa setiap ibadah yang diperintahkan oleh Allah pasti mengandung unsur kebaikan, baik untuk fisik kita, untuk mental kita, maupun juga akan membawa pahala yang sangat besar bagi orang yang melaksanakannya. Terima kasih. Al-haqqu min rabbik fala takun minal mumtarin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.